kadang mereka itu ada masalah-masalah, mereka hanya bisanya ngomel di belakang. Kita ibaratkan berkebun, nanam sesuatu, pada saat berbuah, buahnya tidak bagus. Nah, apakah itu kesalahan si pohon? 100%, saya bilang gitu. Ya. Si penanam pun ikut salah. Ermina SPD MM, selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos, Bu. Oke, kabarnya sehat, Bu? Luar biasa. Oke, siap-siap. Oke. Nggih, izin Bu, Ibu maju di Dapil 4 untuk DPRD Kalteng, Bu ya? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, masyarakat di sana dan Ibu melatar belakangnya apa untuk maju? Kalau melatar belakang kenapa saya maju menjadi caleg PSI ya? Itu sebenarnya kalau dari awal waktu saya masih aktif ya, memang saya ada berpikir gimana ya kalau mau masuk terjun ke politik ya, ke dewan lah gimana. Terus tapi habis itu nggak ada kepikiran lagi. Begitu pensiun ada tawaran. Oh, ada tawaran. Ya, ada tawaran. Udah, berarti partai langsung yang nawarin, iya, Bu. Oke. Artinya itu kemauan kita yang dulu ada itu secara tidak langsung bersambut Tuhan, gitu ya. Iya, Tuhan buka jalan. Oh, saya kan pernah berpikir gimana ya turun. Sampai pernah saya nanya dulu sama pejabat juga di Barsel, karena kita dari Barsel kan. Gimana Bu, kalau masuk politik gimana? Ya masuk aja, nggak ada belajar katanya. Nanti belajarnya pada saat udah terjun di situ sekalian aja belajar langsung praktek. Oh, belajar langsung praktek. Jadi saya habis itu udah begitu pensiun kan, ada Ibu mau nggak masuk caleg di mana di PSI? Saya pikir ini kesempatan ini. Oke, saya terima. Selain PSI ada yang nawarin, Bu? Nggak ada. Nggak ada, langsung PSI, Bu ya. Begitu kita pensiun langsung ketemu PSI. Oke. Nggak ada sama sekali saya ketemu partai lain atau saya nanya mau gimana masuk partai, nggak ada. Jadi ada peluang kita tangkap, kenapa takut? Oke, siap. Jadi saya anggap itu tantangan, Bu ya. Tantangan itu. Kalau tadi itu alasan kenapa latar belakang kenapa saya masuk maju mencaleg tadi. Ada peluang dan saya anggap itu tantangan yang positif. Oke, mungkin apa yang akan Ibu perjuangkan untuk masyarakat Dapil 4 ini, Bu? Iya, masyarakat Dapil 4 kan karena saya memang orang Das Barito ya. Kadang mereka itu ada masalah-masalah, mereka hanya bisanya ngomel di belakang. Ngomel di belakang itu gimana, Bu? Belakang maksudnya itu tidak ngomelnya sama orang, umpama di sana kan banyak anggota dewan juga yang sudah duduk menjadi dewan atau lewat Facebook atau lewat grup. Kenapa tidak langsung ke dewannya yang berantai? Jadi saya pikir itu kalau dan memang saya pernah bicarakan itu waktu saya ke Dapil 4 itu, saya sampaikan aja, saya bukan janji kalau bilang kalian janji caleg. Kalau saya mudah-mudahan saya bukan yang seperti kalian bilang sekarang janji caleg, tapi saya betul-betul ingin memperjuangkan apa masalah kalian. Oke, supaya jangan ngomong di belakang aja gitu, Bu ya. Jangan ngomel di Facebook coba kita duduk berembuk dulu. Apa maunya kalian? Oke, kalau sudah ketemu mau kalian apa, nggak usah ngomel, kita sama-sama kita perjuangkan ke atas lagi, kemana semestinya kita perjuangkan masalah itu. Siap. Jadi saya terus terang saya nggak suka, tadi seperti saya katakan sebelum ini tadi, saya orang yang tidak suka menghafal. Nah, tapi itu tadi saya lihat situasi, gimana caranya, ini permasalahan, gimana cara menyelesainya. Jadi itu. Jadi mungkin sedikit dijelaskan, Bu. Ibu ini aslinya Barsel, Bartim apa Mura? Batara itu. Bartim dengan Barsel. Oh, Bartim dengan Barsel. Kalau lahir kan di Bartim. Terus sesuai berjalannya waktu, saya pindah ke ngajar tepatnya SMK 1 Bontok kan.
Oh, jadi PNS itu Bu? PNS dulu, SMK 1 Bontok. Oh, latar belakang utama pian pendidik Bu ya, iya, guru pendidik gitu saya. ya. Mungkin itu membuat karakter saya tidak suka yang terlalu yang bahasa-bahasa seperti ribet gitu Bu ya. Okay. Saya inginnya tuh sama kayak rumah tangga di rumah sama anak-anak juga. Saya tidak suka komitmen. Komitmen. Setuju enggak kalau gini-gini? Ya, tapi jangan langgar ya. Udah janji gitu. Saya di sekolah juga seperti itu. Oke. Menanamkan komitmen untuk orang sekitar Bu ya. Baik sekolah tadi pas pengabdian sebagai PNS anak-anak saya di sendiri rumah. Seperti itu, Pak. Katanya Ibu juga ngajar di mana Bu? Di perguruan tinggi mana? Oh, itu STE, di STE Danai Bontok dulu, karena saya pikir begitu ada kesempatan ambil S2. Ceritanya dulu saya enggak mikir sama sekali. Kalau melihat latar belakang kehidupan saya, lulus di 3 aja bersyukur sekali. Nah, itu. Taunya yaitu tadi, itulah rencana Tuhan semua. Kalau kita kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan. Sama seperti mencaleg ini. Kita nggak ada uang, kita bukan pejabat tinggi, tapi kita jangan pesimis. Aku bilang tetap optimis saja. Optimis kita terpilih. Kenapa? Tujuan kita bukan untuk gimana? Pengabdian gitu Bu ya. Iya, karena saya usia sekarang kan tidak muda lagi. Tapi Tuhan masih kasih saya kesempatan, kesehatan dikasih. Kenapa tidak? Peluang ada. Kenapa tidak kita coba apa yang ada peluang kita tangkap? Jangan takut, ibaratnya itu jangan takut kalah sebelum berperang. Berarti Ibu termasuk orang yang optimis gitu ya? Iya, saya optimis. Walaupun saya bukan pejabat, saya bukan apa-apalah dibanding yang lain gitu, tapi saya tetap optimis. Kalau mungkin di daerah Dapil 4 itu Bu, keluhan masyarakat yang sering Ibu dengar mungkin sehingga Ibu menambah Ibu yakin untuk maju sebagai caleg ini apa Bu? Kalau yang itu ya jelas sekarang kan banjir. Iya itu masuk banjir. Jadi itu. Saya bilang kalian lihat dulu, kayak Bartim dulu enggak pernah banjir. Saya di Barsel kan Bontok banjir, mereka olokin. Teman di Bartim bilang, "Woi, ngapain kayak itu? Kita nyapu-nyapu kan habis banjir, coba pindah ke Bartim." Aku bilang, malas aku dari nol lagi di Bartim, mending aku di sini. Begitu. Tahu-tahu sekian tahun banjir hebat di sana juga. Nah, jadi itu sebenarnya masyarakat tidak boleh hanya mengeluh, mereka juga harus koreksi diri juga. Kalau Ibu melihat banjir di daerah Barito itu Bu, apa yang harus dibenahi di sana Bu? Karena kan dari asalnya cuma Barsel nih yang banjir, tiba-tiba Bartim yang jarang banjir ikut banjir juga nih. Apa mungkin yang harus dibenahi nih? Yang dibenahi itu kalau jelas tambang mau tidak mau pasti terlibat itu. Cuma itu tadi gimana caranya pihak tambang ini juga supaya membantu, bagaimanalah supaya air itu bisa dibuat pembuangan atau pengairan atau sungainya jangan dibikin lebih dangkal. Kayak permandian saya di kampung di Bartim. Dulu tempat kami SD itu, saya bisa berenang tuh di sungai itu. Sekarang kalau air dalam nggak bisa mandi itu. Kenapa Bu? Dangkal? Bukan dangkal, tapi keruh. Keruh ya? Iya, kayak air teh soalnya di atas ada. Asalnya jernih gitu Bu ya? Jernih sampai kelihatan. Tiba-tiba di bawah itu kelihatan pasir putih itu kelihatan. Zaman-zaman kan sungai apa itu Bu? Ya? Sungai apa tuh? Sungai Lagai namanya. Di desa mana? Lagai, desa Lagai lah. Desa Lagai. Kecamatannya? Kecamatan Dusun Timur. Dusun itu Timur. Kan saya kampung saya Jaweten kan. Nah, ada sekitar 3 kilo masuk ke arah Balawa itu ada sungai. Nah, itu biasa tempat kami mandi. Dan beberapa tahun juga sebelumnya juga masyarakat juga sampai dibikin itu dari papan-papan ulin. Jadi masyarakat dari luar kampung Jaweten juga bisa kadang-kadang refreshing juga di situ. Tapi kalau sekarang, apalagi musim hujan,
nggak bisa pakai mandi lagi. Oke, berarti rupanya lumpur dari tambang itu mengalir ke sungai. Oke, berarti lingkungan juga salah satu faktor ibu yang akan ibu perjuangkan gitu Bu ya. Kalau nah ini latar belakang ibu kan pendidikan nih, baik sebagai pengajar di SMK atau dosen di STI. Nah, mungkin dari isu pendidikan nih Bu, pendidikan apa yang akan ibu coba bantu benahi lah. Iya, kalau masalah pendidikan memang itu yang pertama saya fokus. Kalau yang lain-lain tadi cuma karena kita menanggapi keluhan masyarakat aja. Kita memang karena kita orang pendidikan, kita memang memfokuskan masalah pendidikan. Jadi bukan yang lain-lainnya, tidak mau karena kita wakil dari Dapil 4, otomatis kita nggak boleh memilah-milah kan. Benar, jadi Bu. Permasalahan di Dapil 4 tetap kita harus itu tadi bagaimana caranya kita membantu mereka. Siap. Termasuk demo-demo itu kalau bisa ya gimana caranya supaya duduk bersama gitu. Gitu. Ada solusi dari. Solusinya gimana? Artinya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tidak bisa juga menyalahkan pihak terkait lagi. Tapi gimana caranya supaya duduk bersama? Ya, maunya itu. Yang masalah pendidikan tadi memang karena latar belakang saya adalah guru, otomatis saya lebih yang fokusnya memang ke sana. Guru memperjuangkan gaji guru atau dari sisi infrastrukturnya Bu, atau dari mananya Bu mungkin Bu? Kalau saya rasa kalau ada guru masih mengeluhkan penghasilan, yang guru yang memang sudah guru tetap PNS ya, sudah dapat sertifikasi, itu saya rasa tidak ada alasan sampai mengeluh. Penghasilan. Kalau penghasilan sudah cukup Bu ya? Yang bikin tidak cukup itu karena kalau sudah ada itu disekolahkan di bank. Itu akhirnya tidak cukup. Siap. Nah, jadi tapi kalau guru-guru honor memang Pak, karena honor mereka itu tidak sebanding dengan pengabdian mereka. Itu berarti betul. Honor guru honorer yang akan ibu perjuangkan gitu. Kan selama ini kan gaji honorer itu dari bos Bu ya, dari dana bos. Nah mungkin kalau ibu mudah-mudahan terpilih nanti diambilkan dari dana apa lagi mungkin untuk guru honorer nih kira tambahannya nih. Kalau sepanjang saya jadi guru ya PNS, yang bisa diambil itu dana bos itu kalau memang ada mata anggarannya bisa, tapi ya gimana cara lah bijak-bijak lah kepala sekolah itu. Karena perusahaan mungkin disuruh ikut andil, sumbang gitu Bu ya. Kan ada dana sekian persen dari perusahaan, tapi itu pihak sekolah biasanya itu lewat komite. Dulu zaman saya masih aktif itu ada pihak komite yang ngambil, tapi peruntukannya apa dulu? Itu harus tepat. Nah, itu artinya kita juga kalau dari pihak sekolah, apakah itu lewat komite, apakah lewat memang kepala sekolahnya atau gimana di sana, yang pasti penggunaannya itu memang sesuai. Berarti intinya berupaya akan menambah penghasilan dari guru honorer gitu Bu ya. Apapun caranya nanti yang bisa diperjuangkan gitu Bu ya, baik dari perusahaan tadi bantu atau dari anggaran pemerintah daerah mungkin Bu ya. Kan ada tunjangan daerah ada. Kalau di guru pegawai daerah kan dari daerah, dari kabupaten yang bersangkutan. Kalau dia PNS pegawai negeri berarti dari provinsi. Nah, itu. Mudahan masih berjalan. Amin Bu. Artinya itu guru tidak ada alasan. Kalau memang pembayarannya lancar, yang bikin sering guru itu ribut itu kalau pembayarannya itu sudah sekian bulan nggak dibayar-bayar itu jadinya itu. Itu problemnya kenapa Bu biasanya kalau telat bayar itu? Kalau masalah itu Pak kita tidak tahu karena itu urusan pemerintah daerah. Sementara dulu kita guru dulu kan kita tahu ini bulan ini harusnya kita terima. Kok belum gitu. Nah kalau kita sebagai dewan
ada guru punya keluhan seperti itu, pasti kita pertanyakan. Oke, Itu, ada mandeknya. Ya, ada tempat untuk memperjuangkan itu. Ya. Oke, sementara siap, guru hanya ribut di sekolah. Iya. Kalau sudah ini mau ngancam demo lah, Iya. itu kan kurang baik kita sebagai guru kalau sampai demo-demo itu. Iya, siap Bu. Jadi intinya jangan ribut-ribut di belakang lagi Bu ya gitu ya. Iya. Oke. Aku bilang juga kemarin aku ke Bontok ngomong sama teman di sana, oke, Bu Hermina nanti kalau memang terpilih, ini ingat bukan janji caleg, aku bilang. Iya. Aku kan orang mantan di sana, aku tahu persis bagaimana di sana. Ya. Oke. Kemudian satu Pak, mungkin Bapak masalah pendidikan jangan selalu melihat gedung yang wah gitu. Kalau menurut saya tuh gedungnya kalau masih layak pakai, kenapa harus direhab? Kenapa harus dibangun ini diganti kalau itu masih layak pakai? Karena apa? Lebih bagus kita membantu siswa, membantu gedungnya mewah kalau siswanya nggak bisa sekolah. Oh, oke Bu. Itu. Jadi anggaran itu lebih baik kita bantu siswa yang tidak mampu. Yang penting kan kalau katanya misalnya nggak boleh itu untuk gedung, nggak, pasti bisa. Yang penting jangan dikorupsi kan. Oke, no korupsi Bu ya. Iya, makanya no korupsi. Oke, siap. Oke. Kayak guru honor tadi, nggak ada soalnya ini nggak boleh pakai honor, tapi boleh pakai, ya kan bisa kita. Berarti aturannya juga sebenarnya harus diubah juga itu Bu sebenarnya Bu. Iya. Ya kan Bu ya. Kan harusnya yang lebih disejahterakan juga gurunya. Iya. Jangan hanya gedungnya gitu. Ya, wah. Belum bocor atapnya udah direhab. Iya, belum bocor sudah direhab. Soalnya kalau untuk guru, honor guru memang nggak ada keuntungan bagi sesuatu. Nggak terlihat kayak gitu Bu ya. Keuntungannya. Iya. Kalau bangunan tadi kan terlihat berubah gitu Bu ya. Iya, berubah mantap. Iya. Kalau guru ya sudah nggak kelihatan. 3 tahun ke depan kan hasil pendidikannya. Iya, baru. Oke, siap. Tapi kan siswa itu aset bangsa kan. Oke Bu. Pada 14 Februari ini nanti Bu, sebentar lagi, sisa berapa hari lagi nih? Nggak sampai. Ini tanggal 2 kan? Tanggal 3. 3 ya ini. 3. Tanggal 3 berarti sisa 11 hari. Oke. Mungkin pesan Ibu untuk masyarakat Kalteng Bu, terhadap pemilihan dan mungkin bagaimana Ibu meyakinkan masyarakat Dapil 4 untuk memilih Ibu mungkin. Iya. Kalau pesan saya untuk masyarakat Dapil 4 ya, karena jangan sampai ada yang golput. Jangan golput. Iya, golput. Kenapa? Nanti kartu yang nggak terpakai itu siapa tahu dipakai untuk yang tidak sesuai dengan hati nurani yang golput tadi. Oke, mengurangi potensi kecurangan gitu ya. Iya, kecurangannya jelas sudah satu bidang tertutup kan. Kalau semua datang ke TPS untuk ikut mencoblos. Terus bagi masyarakat Dapil 4 Das Barito, jika saya duduk, saya akan menjadi wakil Dapil 4 yang memang betul-betul bertanggung jawab dengan peran seorang caleg gitu. Wakil. Oke. Kalau nanti terpilih bukan caleg kan? Iya, benar. Berarti saya wakil dari Dapil 4. Bagaimana wakil? Namanya juga wakil. Jadi kembali saya tekankan, saya tidak minta dikasihani untuk dipilih, tetapi saya menawarkan gagasan saya jika saya duduk nanti, jika masyarakat Dapil 4 memilih, ya saya akan berusaha menjadi wakil dari Dapil 4 itu, ya bagaimana seorang wakil. Iya. Dan komitmen yang selama ini Ibu jalankan, baik apapun itu komitmennya, baik di pendidikan dan di rumah tangga, akan juga diwujudkan di kursi wakil rakyat itu Bu ya. Betul sekali. Oke. Kalau masih saya aktif di sekolah, lingkup saya kecil kan, hanya sekolah itu. Tapi kalau saya dipercayakan menjadi dewan yang mewakili Dapil 4, berarti lingkup saya lebih
luas. Cuma konsep saya tetap seperti pada saat saya menjadi guru, ada siswa yang misalnya ada guru ini nggak naik, kenapa nilainya ini nggak naik, ya ini nggak ada ngerjakan tugas, ini nggak sering tidak masuk loh. Selama itu pada saat saya jadi kajur, Pak. Karena kajur itu sebenarnya kepala sekolah kecil di dalam sekolah itu. Jadi saya bertanggung jawab dengan jurusan, bagaimana suksesnya jurusan itu, bagaimana guru di jurusan itu adalah tanggung jawab saya sebagai kajur. Makanya saya waktu saya jadi kajur, ada yang bilang, wah Ibu Ermina kayak gaya kepala sekolah aja. Tapi saya tidak peduli, karena memang itulah tugas kajur. Nah, jadi saya boleh katakan, Pak atau Bu, kenapa Bapak ini siswanya sering nggak masuk, siswanya mana catatan Ibu? Mana catatan Bapak? Kenapa Bapak nggak pernah lapor saya kalau siswanya nggak pernah masuk? Kenapa tidak? Mana catatan? Kita panggil orang tua. Jadi jangan menyalahkan anak saja, Bu, ya. Sampai gitu. Saya katakan, coba kalau Bapak Ibu kita ibaratkan berkebun, nanam sesuatu, pada saat berbuah, buahnya tidak bagus. Nah, apakah itu kesalahan si pohon? 100%, saya bilang gitu. Si penanam pun ikut salah. Jadi saya tanamkan gitu, makanya mereka bilang, Ibu Ermina kayak gaya kepala sekolah, bilang mereka. Padahal menjalankan yang bagus gitu. Jadi makanya saya pesan juga untuk mantan siswa saya, kalau memang masih setia cinta sama Ibu Ermina, nah itu saya minta tolong dicocok, dipilih, siap. Dipilih. Tapi saya tidak mengemis diminta supaya dipilih kan? Iya, siap. Nah, saya tawarkan tadi. Nah, mereka juga tahu bagaimana karakter saya selama saya menjadi guru. Saya memperjuangkan, saya bilang kalau udah kelas 3 itu berarti kita panen. Nah, jangan hanya menyalahkan siswa kalau buahnya kurang baik. Iya, benar itu, Bu. Iya, gitu. Saya selalu tanamkan itu untuk teman-teman itu. Pada saat rapat, biarpun rapat guru itu kami kayak dapat dewan juga. Saya pernah tidak ditegur guru karena saya ngotot proses ibu untuk menetapkan sekian nilai siswa menang. Kalau ibu katakan siswanya malas, mana catatan ibu? Mana proses ibu merubah siswa malas menjadi tidak malas ini? Kita pendidik adalah benar, Bu. Tidak hanya pelajaran tapi karakter juga, Bu, ya. Siap. Jadi guru bukan hanya memindahkan pelajaran akademis ke siswa, dari buku ke siswa, tapi ada lebih banyak lagi unsur mendidiknya di sana. Benar-benar, Bu. Selama ini kurang itu, Bu, ya. Ya, kadang-kadang siswanya malas selalu diponis. Kita nggak tahu, bisa dia kehabisan beras di rumah kan? Nggak ada kiriman dari orang tua. Nah, itu kan kita harus cari tahu itu. Artinya itu apa yang saya lakukan pada saat sekolah saya aktif jadi guru, Pak. Itu yang mau saya kembangkan di Dapil 4. Khususnya dan Indonesia umumnya. Izin, Bu, mungkin sedikit bisa sebagai kata mutiara Ibu lah. Oke. Perjuangkan yang benar mesti itu pahit. Jangan lupa pilih Ermina SPD MM, mantan guru SMK 1 Bontok, Dapil 4, Provinsi Kalimantan Tengah, Partai PSI, nomor urut partainya 15, kalau nomor urut Bu Erminanya nomor urut 3. Terima kasih, Bu. Mungkin. Terima kasih. Sampai di sini podcast kita, Bu. Terima kasih atas ceritanya, berbagi informasinya terkait aspirasi masyarakat di Dapil 4 yang akan Ibu perjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.